Welcome to our channel. Luka dan bisa kubawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Itu tadi merupakan salah satu penggalan puisi penyair kenamaan Indonesia, Chairil Anwar. Benar bahwa tidak ada manusia di dunia yang bisa hidup 1000 tahun lamanya. Dari data terbaru, harapan hidup global pada tahun 2023 adalah 70,8 tahun untuk pria dan 76 tahun untuk wanita, dengan rata-rata 73,4 tahun. Selama beberapa dekade belakangan, Jepang secara berturut-turut menduduki peringkat teratas di antara negara-negara dengan harapan hidup terlama di dunia. Rata-rata orang Jepang bisa hidup lebih dari 80 tahun terlepas dari jenis kelaminnya, atau hampir 10 tahun lebih lama dari harapan hidup rata-rata global. Bahkan dari data ini, pernah di tahun 2016, Jepang memiliki jumlah penduduk per kapita tertinggi di atas usia 100 tahun dibandingkan negara lain di dunia. Ya, kendati secara biologis tidak ada manusia yang bisa hidup 1000 tahun, faktanya negeri matahari terbit menjadi yang terdepan untuk urusan lamanya hidup. Lantas, apa rahasia di balik usia panjang orang-orang Jepang? Bagaimana kebiasaan hidup sehat yang mereka jalani sehingga mampu mencapai usia maksimal dari kehidupan seorang manusia? Berendam di air panas. Tahukah kalian, Jepang menjadi salah satu dari sedikit wilayah di dunia yang penuh dengan sumber air panas alami? Dikutip dari laman BBC, aktivitas vulkanik di seluruh pulau secara alamiah membentuk dan memanaskan 3000 mata air mineral panas yang disebut onsen. Karenanya, tidak heran kalau di negara ini terdapat begitu banyak area pemandian air panas. Pemandian umum hampir ada di mana-mana di setiap kota Jepang dan bak mandi pada dasarnya dipasang di setiap rumah. Ya, masyarakat Jepang sangat menyukai aktivitas berendam di air panas. Dari kacamata kesehatan, mata air panas berefek sangat positif terhadap tubuh dan mental. Kebiasaan mandi ini pun disebut-sebut menjadi salah satu alasan utama mengapa orang Jepang tetap prima secara fisik sehingga berdampak pada kesehatan dan juga usia. Menghangatkan tubuh dengan air panas dapat membantu otot-otot menjadi rileks. Tekanan air panas juga membantu meningkatkan metabolisme serta mengeluarkan racun di dalam tubuh. Selain itu, karena berada di dalam air memungkinkan tubuh mengapung, tekanan pada tulang dan otot menjadi berkurang dan membantu meredakan nyeri punggung serta bahu yang kaku. Meski terdengar sangat sederhana, faktanya kebiasaan ini lumayan sulit untuk dilakukan. Persediaan makanan laut. Satu hal yang membuat diet orang Jepang begitu sehat adalah fokusnya pada makanan laut. Jepang memiliki tingkat penyakit jantung terendah di dunia dan pria parubaya Jepang dibandingkan dengan negara-negara kulit putih memiliki kolesterol yang jauh lebih sedikit menumpuk di arteri mereka. Fakta ini dikaitkan dengan konsumsi makanan laut yang tinggi. Diketahui, makanan orang Jepang mencakup sekitar 3 ons makanan laut sehari atau sekitar 68 pon setahun. Sebagai perbandingan, rata-rata orang Amerika Serikat hanya makan sekitar 16 pon makanan laut setiap tahunnya. Ikan dan kerang tinggi protein serta rendah lemak jenuh. Sementara jumlah omega 3 berbeda di antara berbagai jenis makanan laut, semuanya tetap memasok nutrisi penting bagi penduduk Jepang. Ya, makan makanan laut hanya 2 kali seminggu tidak saja terkait dengan kesehatan jantung yang lebih baik, tetapi juga kesehatan otak dan emosional. Makanan laut dimasak dengan cepat dan sebagian besar jenisnya dapat dipanggang untuk hidangan utama yang cepat dan sehat. Jadi, adalah ide bagus untuk membeli opsi berkelanjutan dan memasukkan berbagai jenis ikan dan makanan laut ke dalam menu kamu setiap hari. Minum teh hijau. Teh memiliki peran penting dalam tradisi Jepang. Tidak hanya upacara bendera, minum teh di negara ini juga memiliki upacaranya. Dikenal sebagai chanoyu atau sado dalam bahasa Jepang, ini berarti seni atau pertunjukan menyiapkan dan menyajikan teh hijau. Seperti diketahui, teh hijau bisa dibilang salah satu minuman paling sehat dan meminumnya telah menjadi kebiasaan sehari-hari warga Jepang. Dalam penelitian, Green Tea Polyphenols and Their Potential Role in Health and Disease,
Teh hijau kaya akan antioksidan polifenol yang mengurangi peradangan, melindungi sel dari jenis kerusakan yang dapat menyebabkan penyakit kronis, serta memberi makan bakteri ramah untuk usus yang menjadi tempat sebagian besar sel kekebalan dan zat kimia saraf penambah suasana hati diproduksi. Teh hijau tanpa pemanis adalah minuman yang sempurna. Tidak hanya polos, kamu juga bisa menggunakan teh hijau yang diseduh sebagai bahan dasar untuk minuman seperti smoothie, oatmeal, atau bahkan nasi merah atau quinoa. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo perbanyak ngeteh. Makan sampai hampir kenyang. Sebagaimana hadits, makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang, orang Jepang faktanya juga memiliki kebiasaan yang mungkin sulit dilakukan. Mereka mengenalnya dengan istilah hara hachibu, yang memiliki arti makan sampai kenyang 80%, bukannya full tank. Intinya adalah, ini merupakan sebuah filosofi yang mengajarkan begitu seseorang hampir kenyang, ia diharuskan berhenti makan. Jangan makan sampai perut benar-benar penuh, sisakan setidaknya 20% ruang kosong. Dengan kata lain, orang Jepang berhenti makan makanan pada saat mereka masih bisa melanjutkan makan. Kebiasaan ini pada gilirannya sering menjadi alasan dibalik tubuh langsing dan umur panjang orang-orang Jepang. Menariknya, filosofi makan seperti ini kurang lebih juga hadir dalam ajaran pengobatan Ayurvedik yang populer di India sejak abad ke-4 sebelum Masehi. Anda harus mengisi sepertiga perut dengan cairan, sepertiga lainnya dengan makanan, dan membiarkan sisanya kosong. Nah, bagaimana menurut kalian? Menikmati suasana alam. Satu lagi praktik hidup sehat orang-orang Jepang adalah Shirin-yoku yang diterjemahkan sebagai forest bathing atau menikmati suasana hutan. Dalam tulisan ini, kebiasaan tersebut dipercaya menjadi terapi meredakan stres dengan kekuatan penyembuhan dari alam. Daripada berjalan-jalan atau berlari di ruangan, latihan ini lebih tentang perhatian dan menyesuaikan diri dengan lingkungan alami. Tentunya, saat kita berada di alam, kita menggunakan semua indera, misalnya dengan merasakan angin atau matahari di kulit, melihat semua nuansa hijau di rerumputan dan pepohonan, serta mendengar gemerisik dedaunan. Dipercaya, ketika orang Jepang menggunakan indera untuk menyesuaikan diri dengan alam, itu memungkinkan pikiran dan tubuh mereka menjadi rileks, seperti yang dilakukan ketika seseorang bermeditasi. Bahkan dalam satu penelitian yang dipublikasikan, Environmental Health and Preventive Medicine tentang kebiasaan ini menemukan bahwa bila dibandingkan dengan berada di lingkungan kota, berada di lingkungan hutan dikaitkan dengan tekanan darah rendah, konsentrasi hormon stres, kortisol yang lebih rendah, dan peningkatan aktivitas sistem saraf parasimpatis yang semuanya mengindikasikan perasaan lebih tenang. Mempertahankan lingkaran sosial yang kuat. Tetap terhubung secara sosial dan dibangun dalam budaya Jepang merupakan alasan lain mengapa masyarakat di negeri Sakura menikmati kesejahteraan fisik dan emosional yang lebih baik hingga usia tua. Di Jepang, integrasi sosial dapat terjadi dalam beberapa cara. Misalnya, orang dewasa mungkin tinggal di rumah tangga multigenerasi dan di pedesaan tidak jarang bekerja melewati usia pensiun. Dan mungkin salah satu jenis keterlibatan sosial yang paling protektif datang dalam bentuk moai, sejenis lingkaran sosial Okinawa yang tidak hanya menyediakan persahabatan seumur hidup, tetapi bahkan bantuan keuangan bila diperlukan. Sehingga semua orang di lingkaran ini tahu bahwa mereka tidak sendirian. Ya, mereka dapat mengandalkan satu sama lain, baik di saat-saat hari bahagia ataupun tersial sekalipun. Nah, jika kamu merasa terisolasi atau kesepian, cari cara untuk terhubung dengan teman, keluarga, dan komunitas. Untuk bertemu dengan orang-orang terkasih, luangkanlah waktu, jangan hanya menunggu waktu luang. Kebiasaan kecil dan sederhana ini dipercaya dapat memerangi kesepian yang kamu rasakan, membuat hidup terasa berjalan lebih lambat, dan mengurangi beban yang bertumpuk-tumpuk. Meski begitu, hal ini jarang terlihat di kota-kota besar di Jepang.